Diputusin karena merawat ibu sakit. Beberapa tahun kemudian pria ini menyesal. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Seringkali kita memberikan segalanya untuk cinta, tetapi tidak menyadari bahwa cinta yang tulus tidak hanya diukur dari pengorbanan, melainkan juga dari pengertian dan saling menghargai. Kadang kita menyadari terlalu terlambat bahwa semua pengorbanan yang kita lakukan tak ada artinya jika cinta itu tidak saling dibalas dengan tulus. Rati adalah wanita mandiri yang merantau di kota besar, meninggalkan kampung halaman yang damai demi mengejar cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Dengan latar belakang pendidikan yang baik dan semangat juang yang tinggi, ia bekerja keras di sebuah perusahaan pemasaran terkemuka. Setiap pagi, Rati menyusuri jalanan kota yang ramai dengan harapan dan impian di benaknya. Ia bertekad untuk membangun hidup yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ibunya, Aisyah, yang telah membesarkannya dengan penuh cinta dan pengorbanan. Di tengah kesibukannya, Rati menjalin hubungan dengan Adam, seorang pria baik yang setia dan penuh perhatian. Adam yang bekerja sebagai desainer grafis selalu mendukung Rati dalam setiap langkah yang diambilnya. Mereka bertemu di sebuah acara seminar dan langsung merasakan koneksi yang kuat. Selama lebih dari 2 tahun berpacaran, cinta mereka tumbuh semakin dalam, dilengkapi dengan momen-momen manis dan pelajaran berharga. Setiap akhir pekan, mereka sering menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di taman atau mengunjungi kafe favorit mereka. Mereka berbagi cerita, impian, dan harapan akan masa depan yang cerah. Rati merasa bersyukur memiliki Adam di sisinya. Kehadirannya memberikan semangat dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup di kota besar. Suatu hari yang tampak biasa, Rati duduk di meja kerjanya, mengetik laporan dengan penuh konsentrasi. Suara bising dari luar gedung menghilang seiring detak jantungnya yang berdegup kencang. Tiba-tiba ponselnya bergetar, mengguncang ketenangan hatinya. Dengan rasa penasaran, ia mengambil ponselnya dan melihat nama kakaknya tertera di layar. Namun saat suara sang kakak terdengar dari ujung telepon, nada suara yang tegang membuat hati Rati bergetar. "Rati, ibu jatuh sakit," kata kakaknya. Suaranya serak menahan tangis. "Dia terpeleset di halaman rumah dan sekarang terbaring lemah. Aku tidak bisa pulang karena suamiku masih dinas di luar kota." Kata-kata itu seolah menghantam Rati seperti petir di siang bolong. Jiwanya terasa kosong seketika, pandangannya mulai berkabut. Ibunya Aisyah adalah segalanya baginya. Setiap kenangan indah bersama ibunya kembali terlintas dalam benak. Senyuman, pelukan hangat, dan segala pengorbanan yang telah dilakukan Aisyah untuknya. Ia merasakan kepedihan yang mendalam, seolah-olah seluruh dunia mendadak runtuh di hadapannya. "Kenapa aku tidak bisa ada di sampingnya?" Rati bergumam. Air matanya mulai menetes. "Aku harus pulang, tapi pekerjaanku..." Suaranya bergetar, penuh dengan keraguan. Kakaknya mencoba menenangkan. "Kita semua mencintainya, Rati, tapi kau juga perlu bekerja. Ibu pasti ingin kau sukses di sini." Namun perasaan bersalah menghimpit dada Rati. Bagaimana bisa ia memikirkan pekerjaan ketika ibunya sedang terbaring sakit? Rasa cintanya kepada Aisyah semakin membara dan ia tak bisa membayangkan keadaan ibunya yang menderita tanpa kehadirannya. Setelah menutup telepon, Rati hanya duduk terdiam, menatap kosong ke jendela. Kerlipan lampu kota tidak mampu mengusir gelap yang menyelimuti hatinya. Ia teringat kembali saat-saat indah di kampung. Ibu yang selalu menyambutnya dengan pelukan hangat, bercerita tentang harapan dan impian, dan mengajarkan arti dari cinta dan pengorbanan. Air mata tidak bisa lagi ia tahan. Ia membiarkannya mengalir, merasakannya sebagai bentuk cinta yang terpendam. Di malam yang sunyi, Rati duduk di sudut kamar dengan gelisah. Pikirannya melayang jauh ke kampung halaman, terbayang wajah Aisyah yang lemah dan tak berdaya. Hatinya terasa seperti terjepit antara dua pilihan yang menyakitkan. Apakah ia harus kembali untuk merawat ibunya, atau tetap bertahan di kota dan melanjutkan pekerjaan yang telah dibangunnya dengan susah payah? Di antara ketidakpastian, Rati merasakan kesedihan mendalam dan mengguncang jiwa. Dengan penuh harapan, Rati mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, aku mohon kepadamu, sembuhkan ibuku, Aisyah. Dia adalah segalanya bagiku. Tanpa dia, aku tak akan bisa berdiri di sini hari ini. Berikan dia kekuatan dan kesehatan, agar aku bisa melihat senyumannya lagi." Air mata mulai membasahi pipinya saat ia berdoa dengan penuh rasa takut dan cinta. "Ya Allah,
Jika kau mendengar doaku, tunjukkanlah jalan terbaik untukku. Beri aku petunjuk karena aku merasa bingung. Ratih menundukkan kepala, merasakan betapa lemahnya dirinya di hadapan Sang Pencipta. Semua usaha dan kerja keras yang dilakukannya terasa hampa ketika kesehatan ibunya dipertaruhkan. Aku tidak ingin menjadi anak yang egois. Ya Allah, aku ingin merawatnya. Tapi aku juga takut akan masa depan kami. Apa yang harus aku lakukan? Kembali aku ke kampung halaman atau tetap di sini demi pekerjaan ini? Tolong berikan aku jawaban, ya Allah. Saat Ratih mengeluarkan segala unek-unek dalam doanya, ponselnya bergetar. Itu adalah Adam, yang tahu betapa gelisahnya Ratih. Dalam suasana haru, ia mengangkat teleponnya. Sayang, aku tahu betapa sulitnya situasi ini. Suara Adam lembut dan penuh pengertian. Aku ingin kau tahu bahwa apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Pulanglah jika itu yang kau inginkan, ibumu butuh engkau. Mendengar kata-kata Adam, Ratih merasakan sedikit ketenangan. Namun kebingungan dalam hatinya belum sepenuhnya reda. Tapi Adam, bagaimana dengan pekerjaanku? Aku sudah berusaha keras untuk sampai di sini. Jika aku pergi, semua ini akan sia-sia. Adam menarik nafas dalam-dalam. Kita tidak perlu mengorbankan semuanya. Cobalah minta cuti, bicaralah dengan atasanmu. Keluargamu lebih penting. Dan aku yakin mereka akan mengerti. Diskusikan juga dengan kakakmu tentang bagaimana merawat ibumu. Kita bisa mencari solusi bersama. Setelah berbicara dengan Adam, Ratih merasakan sedikit harapan. Ia berjanji akan melakukan yang terbaik dan jika perlu ia akan pulang. Setelah berjalan panjang yang melelahkan, Ratih akhirnya tiba di kampung halamannya. Begitu melangkah keluar dari kendaraan, aroma tanah basah dan suara burung berkicau terasa familiar. Namun hatinya terasa berat. Dengan langkah pasti, ia berjalan menuju rumah. Setiap detakan jantungnya diiringi rasa cemas. Apa yang akan dia lihat nantinya? Saat Ratih membuka pintu rumah, matanya langsung tertuju pada sosok yang sangat ia cintai, Ibu Aisyah. Namun, pemandangan di hadapannya membuatnya terhenti. Seperti disambar petir, ibu terbaring lemah di ranjang kayu. Wajahnya pucat dan tulang-tulangnya terlihat makin menonjol. Rambutnya yang biasanya rapi kini acak-acakan, dan matanya yang dulunya bersinar kini terlihat redup. Hati Ratih hancur seketika. Bu, Ratih bergetar, tak mampu menahan air mata yang mengalir deras. Ia berlari menghampiri ranjang ibu, meraih tangan Aisyah yang dingin. Maafkan aku, Bu. Aku sudah lama tidak pulang, aku sangat merindukanmu. Aisyah, meski lemah, mencoba tersenyum, senyuman yang penuh kasih meski dalam kesakitan. Anakku, aku baik-baik saja. Kembalinya kau sudah cukup membuatku lega. Suara Aisyah terdengar lirih, namun setiap kata yang diucapkannya terasa seperti duri yang menusuk hati Ratih. Ratih merasakan gelombang emosi yang tak tertahankan. Betapa egoisnya ia merasa membiarkan ibunya berjuang sendirian di rumah. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekik oleh air mata. Bu, maafkan aku. Aku seharusnya ada di sini, merawatmu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Dengan lembut Aisyah mengusap pipi Ratih yang basah. Kau tidak perlu merasa bersalah, nak. Hidup di kota besar bukanlah hal yang mudah. Ibumu bangga padamu. Tapi sekarang aku ingin kau menjagaku. Kata-kata tersebut menyentuh jiwa Ratih dan ia semakin menangis. Tak bisa menahan dirinya lagi, Ratih memeluk tubuh ibunya dengan erat. Merasa seolah-olah jika ia memeluknya cukup kencang, semua kesedihan dan kesakitan bisa lenyap. Aku akan selalu ada di sini, Bu. Aku janji aku akan merawatmu sampai kapanpun, bisiknya, merasakan detakan jantung berdebar cepat. Segera setelah itu, Ratih memanggil dokter dan membawanya ke rumah. Saat dokter memeriksa Aisyah, Ratih tidak bisa berbuat banyak selain menunggu dengan cemas. Dalam hati, ia berdoa tanpa henti, berharap agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Melihat ibu yang selalu menjadi sandarannya kini terbaring lemah, membuat hatinya hancur. Setelah beberapa jam menunggu, dokter memberi kabar bahwa kondisi Aisyah membutuhkan perawatan intensif. Ratih tahu tidak ada waktu lagi untuk ditunda. Ia segera membawa ibunya ke rumah sakit terdekat, berusaha tegar meski air mata terus mengalir. Di dalam mobil ia memegang tangan Aisyah, berjanji dalam hati untuk tidak pernah membiarkannya sendirian lagi. Sesampainya di rumah sakit, Ratih merawat ibunya dengan sepenuh hati. Ia membantu dokter dan perawat, memastikan Aisyah mendapatkan semua perhatian yang dibutuhkan. Setiap hari, Ratih menemani ibunya, membaca cerita, mengingatkannya kenangan indah dan berbagi tawa, meski dalam keadaan sakit. Seiring waktu berjalan, perlahan-lahan Aisyah mulai membaik, meski tubuhnya masih lemah, senyum mulai menghiasi wajahnya. Namun saat melihat ibu yang semakin tua dan rapuh, hati Ratih kembali terasa sakit. Ia tak ingin melihat ibunya berjuang sendirian, tidak lagi.
Dengan keputusan yang dibuat, Rati akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaan di kota. Ia tahu tidak ada pekerjaan yang lebih berharga daripada bisa merawat ibunya. Saat memberitahu Adam tentang keputusannya, Rati merasa campur aduk. Adam tentu akan mengerti, tapi ia tetap merasa sedih karena harus meninggalkan mimpi-mimpi yang telah mereka bangun bersama. Di tengah malam, Rati berbaring di samping ibunya, memandangi wajah Aisyah yang kini tertidur pulas. Ia menyesap semua kenangan mengingat betapa kerasnya ibunya bekerja demi dirinya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya sekarang adalah memastikan Aisyah mendapatkan semua cinta dan perhatian yang ia butuhkan. "Bu, aku di sini selalu bersamamu," bisiknya, memeluk ibunya dengan erat. Merasakan kehangatan dan menenangkan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu menjadi anak yang setia untuk ibunya. Hari-hari di kampung berlalu dengan Rati yang menghabiskan waktunya merawat ibunya Aisyah. Namun, hubungan jarak jauh atau LDR dengan Adam mulai menambah beban di hati mereka. Telepon yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi kini terasa seperti jurang yang memisahkan mereka. Dalam hati, Rati tahu bahwa keputusan untuk tinggal di kampung tidak akan pernah mudah bagi Adam. Suatu sore saat Rati sedang duduk di teras sambil menyisir rambut ibunya, ponselnya bergetar. Itu adalah Adam. Dengan raut wajah tegang, ia mengangkat telepon. "Rati, kita perlu bicara." Suara Adam terdengar tegas dan penuh tekanan. "Iya Adam, ada apa?" Rati menjawab berusaha terdengar tenang meskipun hatinya berdebar. "Ini sudah berjalan lebih dari sebulan. Aku merasa kita semakin jauh. Aku tidak suka dengan situasi ini." Adam mengeluh, suaranya berubah mendung. "Kau sudah berhenti bekerja dan aku merasa seperti mengulang semua ini untuk orang yang tidak berjuang untuk masa depan kita." "Apa maksudmu?" "Aku melakukan ini semua untuk ibu. Dia butuh aku. Kau tidak mengerti apa yang kuhadapi di sini." Rati merasa sakit hati. "Aku mengerti Rati, tapi apa tentang kita? Apakah kamu tidak pernah berpikir tentang masa depan kita?" Ada menjawab dengan nada frustasi. "Aku tidak bisa terus berharap pada hubungan yang tidak jelas. Aku butuh kepastian. Jadi sekarang aku harus memilih antara ibu dan kamu." Rati tidak bisa menahan air matanya. "Selama ini ibu selalu ada untukku dan sekarang aku hanya ingin membalas budi. Kau seharusnya bisa mengerti itu." "Tapi aku juga butuh kamu Rati. Ini bukan hanya tentang kamu dan ibumu, ini tentang kita." Suara Ada meninggi. "Kau pergi meninggalkan semua yang telah kita bangun. Kita sudah bertahun-tahun bersama. Dan semua itu jadi tidak berarti bagiku sekarang. Jadi kamu menyuruhku untuk mengabaikan ibuku yang sakit dan kembali bekerja demi hubungan kita yang bahkan tidak pasti ini." Rati merasa marah dan terluka. "Apa kau benar-benar egois? Seolah-olah hubungan kita lebih penting daripada nyawa ibuku." "Egois?" Adam terdiam sejenak. Ia terkejut. "Aku hanya minta kamu untuk memperhitungkan semuanya. Kita tidak bisa hidup dalam dunia yang berbeda dan berharap semuanya baik-baik saja. Aku tidak ingin berakhir dengan perempuan yang tidak punya tujuan." Rati merasakan panas di pipinya, emosi campur aduk menguasai dirinya. "Jadi sekarang kamu menganggapku tidak berguna? Apakah semua cinta dan pengorbanan kita selama ini sia-sia bagimu?" "Cinta? Apa artinya cinta jika tidak ada tindakan? Aku ingin membangun masa depan, bukan hanya menunggu kamu sampai ibumu sembuh." Adam menjawab, suaranya penuh frustasi. "Mungkin kamu memang tidak layak untuk cinta itu." Rati memutuskan, "Mungkin kita memang tidak seharusnya bersama jika kamu tidak bisa mengerti apa yang aku jalani." Adam terdiam, merasa terluka oleh kata-kata Rati. "Jadi ini semua, kita berjuang selama ini hanya untuk berpisah karena pilihanmu. Ini bukan tentang pilihan, ini tentang tanggung jawab. Dan jika kamu tidak bisa menghargai itu, mungkin sudah saatnya kita akhiri saja." Suara Rati bergetar, hatinya terasa hancur. Adam tertegun sejenak, menyadari bahwa kata-kata mereka mungkin telah melukai satu sama lain, lebih dari yang bisa diperbaiki. "Jadi, kita akan berpisah?" tanyanya penuh keraguan. "Jika itu yang kamu inginkan, aku tidak bisa memaksamu untuk tetap di sampingku." Rati menjawab dengan tegas, meski hatinya terasa remuk. Dalam keheningan yang menyakitkan, Adam akhirnya berbicara. Suaranya lembut dan penuh kepedihan. "Baiklah, jika itu keputusanmu. Aku tidak akan bisa mengganggumu lagi." Telepon terputus dan Rati tersisih. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasakan sakit di dadanya. Seolah-olah sebuah bagian dari jiwanya telah hilang. Hubungan yang dibangun selama bertahun-tahun kini terancam hancur, dan semua itu terasa sangat tidak adil. Di satu sisi, ia merasa tidak bisa mengkhianati ibunya. Di sisi lain, ia juga merasa kehilangan Adam, cinta yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Rati menatap kosong ke arah langit senja, seakan meminta pertolongan dari alam semesta. "Ya Allah, kenapa ini harus terjadi? Kenapa semua harus berakhir seperti ini?" Dengan hati yang patah, Rati merasa kehilangan. Keheningan dan kesedihan meliputi hidupnya. Kini ia harus menghadapi semua ini sendirian, sambil merawat ibunya yang tercinta. Hari-hari berlalu setelah perpisahan yang menyakitkan dengan Adam.
Tapi Rati merasa hampa. Dia menghabiskan waktu berhari-hari terkurung di dalam kamar, hanya keluar untuk merawat ibunya Aisyah. Setiap kali dia melihat wajah ibunya, hatinya semakin remuk. Ibu yang selalu menjadi sumber kekuatannya kini justru terlihat lebih tua dan lemah, seolah merasakan kesedihan yang menimpa Rati. Ibu yang selalu menjadi sumber kekuatannya kini justru terlihat lebih tua dan lemah, seolah merasakan kesedihan yang menimpa Rati. Suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, Rati duduk di samping ranjang ibunya. Suasana di dalam rumah terasa dingin dan hampa. Rati melihat Aisyah yang terbaring lemah dan hatinya dipenuhi rasa bersalah. "Ibu," suara Rati serak. "Aku merasa sangat hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana." Aisyah menatap Rati dengan mata yang lembut. "Nah, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kita semua merasakan kesedihan. Mungkin Adam bukan jodohmu," ujarnya dengan nada lembut. Namun Aisyah tahu betapa dalamnya luka yang dialami putrinya. "Bukan itu, Bu. Aku merasa kehilangan. Adam adalah orang yang selalu aku cintai. Aku tidak ingin pergi meninggalkannya. Tapi ibu juga butuh aku. Aku terjebak di antara dua pilihan yang menyakitkan." Rati menjelaskan sambil menahan tangis. "Kalau memang cinta itu tulus, Rati, mungkin ada baiknya kamu mempertimbangkan untuk pergi menyusulnya. Cinta sejati tidak akan membuatmu menderita." Aisyah memberi saran, meskipun hatinya berat untuk mengatakannya. Dia ingin yang terbaik untuk putrinya. "Aku tidak mau, Bu," Rati berkata tegas, tapi air mata mulai membasahi pipinya. "Aku mencintai Adam, tapi aku lebih mencintai ibu. Ibu adalah segalanya bagiku. Bagaimana mungkin aku meninggalkan ibu di saat-saat seperti ini?" Aisyah merasa hatinya sakit mendengar ucapan putrinya. Ia merasakan betapa dalam cinta Rati kepada dirinya. "Nah, ibu ingin kamu bahagia. Jika ada membuatmu bahagia, pergilah, ibu tidak akan marah." Aisyah berusaha menguatkan meskipun hatinya terasa berat. "Tidak, Bu, aku tidak bisa. Aku tidak akan bisa bahagia tanpa ibu di sampingku." Rati terisak sambil memeluk ibunya erat-erat. "Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa ibu. Kamu adalah segalanya bagiku, Bu, dan aku tidak ingin membuatmu merasa sendirian." Mendengar kata-kata itu, Aisyah meneteskan air mata. "Kamu tidak sendiri, Nak. Ibu selalu di sini untukmu. Seperti yang selalu ibu lakukan. Kita akan melalui ini bersama-sama. Jangan biarkan hatimu hancur hanya karena perpisahan. Adam mungkin bukan yang terbaik untukmu." Keduanya pun berpelukan erat, merasakan kehangatan satu sama lain di tengah kesedihan yang menguras energi. Dalam pelukan itu, Rati merasa aman, tetapi juga merasakan beban yang begitu berat. "Ibu," Rati mulai bercerita, suaranya bergetar. "Aku masih ingat saat-saat indah bersamanya. Kami sering tertawa berbagi mimpi tentang masa depan yang cerah." Setiap kata yang diucapkan Rati membuat Aisyah merasa hatinya semakin remuk. "Aku rasa semua itu sekarang hanya kenangan. Rasanya sulit untuk melepaskan semua ini. Bagaimana mungkin aku bisa hidup tanpa cintanya?" Rati melanjutkan. Air matanya semakin deras. Aisyah mengelus rambut Rati, mencoba menenangkan putrinya. Cinta yang sejati tidak akan memaksa kita untuk memilih antara kebahagiaan dan tanggung jawab. Kadang kita harus melepaskan agar bisa menemukan kebahagiaan yang lebih besar di kemudian hari. Ingat, ibu akan selalu mendukungmu apapun yang terjadi. Mendengar kata-kata ibunya, Rati merasa hatinya kembali remuk. Ia tahu bahwa Aisyah berusaha kuat untuknya, tetapi beban di hati mereka berdua terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Mereka berdua terisak dalam pelukan, merasakan kesedihan yang mengikat mereka dalam ikatan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Hari-hari Rati terasa semakin gelabu setelah perpisahan yang menyakitkan dengan Adam. Meski ia berusaha mengalihkan perhatian dengan merawat ibunya, Aisyah, tetapi bayangan Adam tetap menghantuinya. Setiap detik terasa hampa dan kenangan indah bersama Adam seakan terus berputar dalam pikirannya, mengganggu ketenangan hatinya. Senyum Adam, tawa yang hangat, dan janji-janji masa depan bersamanya kini terasa seperti ilusi yang hancur. Suatu sore yang mendung, Rati duduk sendirian. Di sudut ruangan tamu, ia menatap keluar jendela. Hujan rintik-rintik mengguyur tanah, menciptakan suasana yang seakan mencerminkan hatinya yang penuh luka. Tiba-tiba, bunyi dari ponselnya memecah keheningan. Dengan harapan kosong, ia mengangkat telepon. "Rati, aku baru saja mendengar kabar dari teman. Adam sudah bertunangan dengan wanita lain." Suara kakaknya di ujung telepon putus-putus, menyisakan kesedihan yang mendalam di hati Rati. Kata-kata itu bagaikan petir menyambar di siang bolong. "Hah? Tidak mungkin," Rati berbisik, menahan nafas. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Dia tidak mungkin, dia mencintaiku. Kami sudah merencanakan masa depan." Rati merasa dunianya runtuh. Rasa sakit itu begitu dalam.
menghimpit dadanya hingga sulit bernafas. Bagaimana bisa? Semua impian dan harapan yang telah dibangun bersama Adam dalam 2 tahun ini kini sirna dalam sekejap mata. Tiba-tiba semua kenangan manis mereka berputar dalam pikiran seperti film yang tidak bisa dihentikan. Momen-momen di mana mereka berbagi tawa, harapan, dan mimpi. Hati-hati Rati, ini bukan salahmu. Mungkin dia tidak menghargai cinta kalian, kata kakaknya mencoba menenangkan. Tapi suara itu terasa jauh di telinganya. Aku tidak percaya ini. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan semua yang telah kami lewati? Semua itu hanya dalam hitungan bulan. Rati merasa marah sekaligus patah hati. Ia melemparkan ponselnya ke sofa, merasa dunia ini semakin kelam. Rasa sesak di dadanya membuatnya teringat kembali saat-saat bahagia bersama Adam. Bagaimana dia selalu mengusap rambutnya, menatap matanya dengan penuh kasih dan berkata, "Kamu adalah segalanya bagiku." Kini semuanya terasa seperti dusta. Seolah-olah Adam tidak pernah benar-benar mencintainya. Dengan hati yang hancur, Rati duduk di lantai, terisak tanpa suara. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Dalam kepedihan itu, ia merasakan seolah-olah jiwanya terpisah dari tubuhnya. Seakan-akan hidupnya kini hanya menjadi bayang-bayang dari apa yang seharusnya menjadi. "Ibu," Rati memanggil. Suaranya lemah. Ketika ibunya muncul, Rati sudah tidak bisa lagi menahan tangisnya. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Dia sudah bertunangan. Semua yang kami rencanakan, semua itu hancur. Apa aku tidak cukup baik baginya?" Aisyah segera duduk di samping Rati, memeluknya erat. "Sayangku, kamu adalah yang terbaik. Cinta bukan hanya tentang berapa lama kita bersama, tapi tentang saling menghargai. Terkadang orang tidak bisa melihat kebahagiaan yang ada di depan mata mereka." Aisyah berusaha menenangkan. "Tapi Bu," Rati terisak. "Semua kenangan kami, aku merasa aku tidak bisa melanjutkan hidup tanpa dia. Dia adalah segalanya bagiku. Mengapa dia bisa dengan mudahnya berpaling?" Rati merasakan kepedihan yang tak tertahankan. Seolah-olah ada sesuatu yang mencabik-cabik hatinya. Aisyah dengan air mata di pelupuk mata merasakan sakit yang dirasakan putrinya. "Ibu di sini untukmu. Kita akan melalui ini bersama. Jangan biarkan kepergian Adam menghancurkanmu. Kamu harus belajar untuk mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu." "Tapi Bu, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Aku tidak tahu bagaimana cara merasakan kebahagiaan lagi." Rati mengeluh. Dalam pelukan ibunya dia merasa sedikit tenang, tetapi rasa sakit di hatinya tetap ada. "Aku merasa hampa, Bu." Setiap malam Rati terbangun dari tidur, teringat wajah Adam dan harapan yang tak terwujud. Air mata mengalir tanpa henti, membuatnya merasa semakin kesepian. Dalam keheningan malam ia terus berdoa, berharap agar luka di hatinya bisa sembuh. Namun harapan itu seakan semakin jauh, seperti Adam yang kini telah pergi jauh darinya. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa semangat. Setiap tawa dari luar rumah mengingatkannya pada momen-momen bahagia yang kini hanya tinggal kenangan. Dan dalam setiap detik yang berlalu, Rati merasakan hatinya makin hancur. Dia merasa terperangkap dalam dunia tanpa warna, kehilangan cahaya dan cinta yang pernah membuat hidupnya berarti. Di tengah keceriaan pertunangannya dengan Tasya, Adam merasa seolah-olah hidupnya akhirnya berada di jalur yang benar. Tasya dengan kecantikan dan ambisi yang memikat, membuatnya merasa bangga. Dia adalah wanita karir yang sukses, dan dalam pandangan Adam dia adalah sosok sempurna yang seharusnya menjadi pendamping hidupnya. Setiap kali mereka berjalan bersama, Adam merasa setiap pasang mata mengagumi mereka, seakan mereka adalah pasangan ideal di kota besar itu. Suatu sore saat mereka duduk di sebuah kafe mewah, Adam dengan penuh semangat mulai membicarakan rencananya untuk masa depan. "Aku membayangkan kita bisa tinggal bersama di rumah orang tuaku dulu, sebelum kita mencari rumah sendiri," katanya tersenyum penuh harapan. Tasya yang sedang asik memandangi ponselnya tiba-tiba menatap Adam dengan ekspresi yang tak terduga. "Tinggal dengan mertua? Itu tidak akan terjadi," jawabnya dengan nada menentang. Seolah-olah Adam baru saja mengusulkan ide yang paling konyol. "Aku tidak mau hidup dalam bayang-bayang orang tuamu. Kita butuh ruang untuk membangun kehidupan kita sendiri." Adam tertegun. Dia tidak menyangka akan mendengar penolakan seperti itu. "Tasya, aku rasa tinggal bersama mereka tidak akan jadi masalah. Mereka baik-baik saja, sudah cukup dewasa untuk mengerti bahwa kita butuh privasi," ujarnya berusaha menjelaskan. "Lihat Adam," Tasya memotong. "Aku bukan tipe wanita yang mau kompromi. Aku ingin karirku terus bersinar. Tinggal dengan mertuaku hanya akan menghalangiku. Aku tidak mau dikuasai atau diatur oleh orang lain. Kita harus mengutamakan diri sendiri." Adam merasa kemarahan membakar dalam dirinya. "Jadi, kamu lebih memilih untuk mengesampingkan keluargamu dan segala yang diajarkan? Apakah karir dan ambisimu lebih penting daripada hubungan yang kita bangun? Ini bukan tentang keluarga atau karir, ini tentang siapa aku dan apa yang aku inginkan."
Tasya berkata dengan nada yang makin tinggi. Kamu harus ngerti Adam, ini 2024, bukan lagi zaman ketika wanita harus tunduk pada suami atau mertua. Aku berhak menentukan hidupku sendiri. Adam merasa frustasi. Di satu sisi dia terpesona dengan semangat Tasya, tetapi di sisi lain dia merasa seperti dia harus bertarung untuk mendapatkan pengertian. Jadi, kamu lebih memilih kesombonganmu daripada cinta kita? Tanyanya berusaha menegaskan. Aku tidak perlu merendahkan diriku untuk menyenangkan orang lain, termasuk keluargamu. Jika kamu ingin hidup di dunia mereka, mungkin kita tidak cocok. Tasya menjawab dengan kesombongan yang menggelora. Pernyataan itu seperti tamparan keras bagi Adam. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengubah pemikiran Tasya. Tetapi dia juga merasa terjebak antara cinta dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Momen itu membuatnya berpikir tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Akankah cinta yang dibangunnya dengan Tasya bisa bertahan jika fondasinya saja sudah mulai goyah? Jika kamu bersikeras untuk tidak mempertimbangkan perasaanku dan keluargaku sama sekali? Tanya Adam dengan nada penuh kecewa. Tasya mengangkat bahunya, menunjukkan ketidakpedulian. Ini adalah pilihanku Adam. Jika kamu tidak bisa menerimanya, mungkin kita tidak seharusnya bertunangan sama sekali. Adam merasa marah dan bingung sekaligus. Bagaimana bisa seseorang yang pernah dia lihat sebagai pendukungnya dalam mencapai impian tiba-tiba menolak untuk berbagi hidup dengan keluarga? Sifat keras kepala dan kesombongan Tasya mulai tampak, mengaburkan cinta yang dia rasakan sebelumnya. Ketegangan di antara mereka makin meningkat. Adam merasa ada jurang yang semakin lebar di antara mereka. Dia harus memilih apakah akan membiarkan ambisi dan kesombongan Tasya merusak hubungannya selama ini dia percayai, atau apakah dia harus mundur dari semuanya dan mencari cinta yang mungkin lebih tulus. Tapi Adam tetap optimis dengan hubungannya dengan Tasya. Seperti biasa, setiap sebulan sekali Adam akan pulang ke rumah orang tuanya. Dengan harapan tinggi dia mengajak Tasya untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Berharap Tasya bisa merasakan kehangatan dan kebersamaan yang selalu mengisi rumahnya. Namun harapan itu segera sirna ketika mereka tiba di rumah. Setibanya di rumah, Adam menyambut kedua orang tuanya dengan hangat, tetapi Tasya malah tampak acuh tak acuh. Ia lebih memilih meneliti ponselnya daripada menyapa. Saat mereka duduk di sofa, Adam merasa sedikit tegang, tetapi ia berharap Tasya akan beradaptasi. Namun, semua harapannya hancur ketika Tasya tanpa ragu mengangkat kakinya di atas meja kopi, tepat di depan ibu Adam yang sedang menyapu lantai. Aku capek banget, ini sofa empuk banget, serunya sambil meregangkan tubuhnya, seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Adam terbelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tasya, tolong jangan begitu, ibu sedang bekerja, katanya berusaha menjaga nada suaranya agar tidak marah. Santai aja Adam, lagi pula ini kan rumah kamu bukan museum. Jawab Tasya dengan nada meremehkan sambil menyandarkan punggungnya ke sofa. Mendengar itu, ibu Adam terdiam, mencoba memahami situasi. Namun, saat Tasya melemparkan sampah bekas makanannya ke lantai tanpa merasa bersalah, kemarahan Adam pun meledak. Tasya, apa kamu tidak diajarkan cara menghormati orang lain? Tanyanya dengan nada yang tinggi. Ini adalah rumah orang tuaku dan kamu harus menunjukkan sikap yang baik. Tasya berdiri menatap Adam dengan tatapan marah. Jadi ini semua karena aku tidak sesuai harapanmu. Aku sudah berusaha bersikap baik, tapi ternyata kamu memilih mengurusi keluargamu daripada memperhatikan aku. Adam merasa jantungnya berdegup kencang. Bingung antara marah dan kecewa. Aku tidak ingin mempertahankan hubungan dengan seseorang yang tidak bisa menghargai keluargaku. Rati selalu menunjukkan rasa hormat kepada keluargaku, dan itu yang membuatku mencintainya. Kenapa kamu tidak bisa mencontoh hal yang baik seperti itu? Perbandingan itu seperti tamparan bagi Tasya. Ia merasakan kemarahan yang membara dalam dirinya. Jadi semua ini hanya soal Rati. Apa kamu masih mencintainya? Tanyanya dengan nada penuh tuduhan. Bukan itu maksudku. Adam menjawab, tapi suaranya terdengar goyah. Aku hanya menginginkan sikap saling menghormati dalam hubungan kita. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, aku tidak yakin kita bisa bersama. Tasya tertawa sinis. Kau tahu apa yang sebenarnya? Aku tidak butuh nasihat darimu tentang bagaimana bersikap baik. Jika aku harus menjadi seperti Rati, lebih baik aku pergi. Ketegangan di udara semakin tebal. Adam merasa frustasi. Jadi, ini semua karena egomu. Kamu tidak mau mengubah sikap demi hubungan kita. Jika kamu tidak bisa menerima aku apa adanya, maka lebih baik kita akhiri saja semua ini. Tasya balas menantang. Aku tidak mau hidup dalam bayang-bayang eks mantanmu. Dengan kata-kata itu, keduanya saling berhadapan. Mata penuh kemarahan dan rasa sakit. Adam merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian ini. Momen itu menjadi titik akhir bagi pertunangan mereka, saat keduanya saling membuang kata-kata kasar dan penuh emosi. Pertengkaran itu tidak hanya menyakiti perasaan satu sama lain.
tetapi juga mengungkapkan betapa tidak cocoknya mereka dalam hal yang paling mendasar, saling menghormati. Adam merasa putus asa, tetapi ia tahu keputusan untuk berpisah adalah hal yang terbaik. Di sisi lain, Tasya merasa terperangkap dalam egonya sendiri, tidak menyadari bahwa sikapnya justru telah merusak semua hubungan yang telah mereka bangun. Pertunangan yang dulunya dipenuhi harapan, kini berakhir dalam kesedihan dan kepahitan, menandai berakhirnya sebuah kisah yang seharusnya bahagia. Setelah putus dengan Tasya, Adam terjebak dalam pusaran penyesalan yang tak kunjung reda. Malam-malamnya dipenuhi oleh bayangan Ratih, senyuman manisnya, tawa lembutnya, dan semua kenangan indah yang kini terasa seperti bayang-bayang yang menghantui. Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang menghimpit, semakin menyakitkan ketika orang tuanya menasihatinya untuk kembali kepada Ratih. Tidak ada wanita lain yang sebaik dia, nak. Kembalilah sebelum semuanya terlambat, ucap ibunya dengan nada penuh harapan. Kata-kata itu seolah menjadi cambuk bagi Adam, menyadarkan betapa bodohnya ia meninggalkan wanita yang begitu mencintainya. Dalam keraguan dan rasa bersalah yang melanda, ia memutuskan untuk menemui Ratih, meski ketakutan akan penolakan dan kemungkinan terlambat menghantui pikirannya. Perjalanan menuju kampung halaman Ratih, perasaan berombak dalam jiwanya. Harapannya berfluktuasi antara optimisme dan ketakutan, mengingat bagaimana semua ini mungkin akan berakhir. Setelah berjam-jam perjalanan, ia akhirnya tiba. Sekilas hatinya bergetar melihat Aisyah, ibu Ratih yang kini tampak sehat dan ceria, sedang menyapu halaman. Namun, detik berikutnya kegembiraan itu segera lenyap saat ia menyadari bahwa kebahagiaan ini tidak lengkap tanpa kehadiran Ratih di sampingnya. "Bu Aisyah," sapa Adam dengan suara penuh harap. Aisyah menoleh dan tatapannya yang cerah mendadak berubah menjadi kesedihan. Dia berlari menghampiri Adam, air mata mengalir di pipinya. "Adam, kamu datang. Betapa aku merindukanmu," seru Aisyah. Pelukannya begitu hangat, tapi Adam merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka berpelukan, Adam merasakan kejanggalan dalam pelukan itu, seolah ada sesuatu yang mengganjal. "Bu, maafkan aku atas semua yang terjadi. Aku ingin memperbaiki segalanya, ingin menikahi Ratih dan memulai hidup baru bersamanya," ujarnya dengan harapan yang membara di hati. Namun ketika melihat Aisyah meneteskan air mata, jantung Adam bergetar. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kesedihan di dalam tatapan matanya. "Anakku, ada sesuatu yang harus kamu ketahui," ucap Aisyah dengan suara yang penuh getaran. "Ratih, dia tidak baik-baik saja." "Dia di mana? Apa yang terjadi, Bu?" tanya Adam, merasa seolah dunia sekitarnya mulai berputar. "Dia sering mengurung diri, tidak mau makan. Kami sudah berusaha merawatnya, tapi kondisinya semakin memburuk. Dia dirawat di rumah sakit dan..." Aisyah terdiam, kata-katanya terjebak di tenggorokannya. "Dan apa, Bu? Tolong katakan." Suara Adam bergetar semakin mendesak. "Ratih, dia telah pergi, Adam." Dunia Adam runtuh dalam sekejap. Semua rasa bersalah, semua kenangan dan semua harapan mendadak lenyap. Hatinya hancur, dan setiap nafas terasa seperti jarum yang menusuk. Ia merasakan kepedihan yang tak terlukiskan, seolah bagian terpenting dari dirinya terenggut. Air mata mengalir deras di pipinya dan tubuhnya goyah. "Tidak, ini tidak mungkin. Dia tidak bisa pergi. Semua ini salahku," teriaknya mengabaikan semua orang di sekitarnya. Ia meraih Aisyah yang kini turut terisak. "Bu, saya sangat menyesal, Bu. Saya sangat mencintainya, tapi saya bodoh karena meninggalkannya." Aisyah merangkulnya, tapi Adam merasa kosong. Ketika Aisyah mengelus punggungnya, semua kenangan bersama Ratih membanjiri pikiran. Bagaimana mereka tertawa bersama, berbagi impian dan merencanakan masa depan. Semua itu kini hanyalah kenangan pahit. Dalam kebingungannya ia berlari keluar rumah, menuju rumah sakit tempat Ratih dirawat. Meski jiwanya terikat pada ketidakpastian dan rasa sakit yang dalam, setiap langkah terasa berat, penuh dengan kesedihan yang menyelubungi jiwanya. Ketika ia akhirnya tiba di rumah sakit, harapan untuk melihat Ratih mulai memudar, digantikan oleh ketakutan yang membelenggu. Namun, saat ia melangkah masuk, semua harapannya hancur berkeping-keping. Di ruang perawatan, sepi menyelimuti ruangan. Di depan makam Ratih, Adam jatuh berlutut, kehilangan akal sehatnya. Tangisan terisak-isak penuh penyesalan, seolah-olah setiap isakan itu mengungkapkan semua kata-kata yang tak pernah bisa ia katakan. "Ratih, maafkan aku. Aku harusnya di sampingmu. Aku sangat mencintaimu dan aku membiarkanmu pergi. Semua ini karena kesombonganku," teriaknya sambil meremas tanah di sekeliling makam. "Kenapa aku tidak mendengarkan hatiku? Kenapa aku harus memilih orang lain? Semua ini sudah terlambat."
Di tengah hujan deras yang mengguyur, Adam merasa seolah dunia tak adil padanya. Air mata bercampur dengan hujan, membuatnya tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, kehilangan Ratih atau kenyataan bahwa ia telah merusak segalanya. Dalam kesunyian hanya ada suara tangis dan angin yang berisik, mengingatkan bahwa semua yang tersisa hanyalah kenangan-kenangan cinta yang hangat, namun kini menjadi luka yang takkan pernah bisa sembuh. Semua ini salahku, Ratih. Maafkan aku karena telah menyakiti hatimu. Saat aku berdiri di sini, di depan makamu, aku baru menyadari betapa bodohnya aku. Betapa sangat bodohnya aku karena membiarkan kesombongan dan ketidakpastianku menghalangi cinta kita. Aku ingat semua kenangan indah kita, senyummu, tawamu, dan bagaimana setiap momen bersamamu terasa seperti mimpi yang sempurna. Namun mimpi itu hancur karena keegoisanku. Kenapa aku tidak mendengarkan hatiku? Kenapa aku memilih jalan yang salah? Rasanya setiap detak jantungku menjerit memanggil namamu, Ratih. Ketika kau pergi, rasanya seperti separuh jiwaku direnggut. Aku selalu berpikir bahwa cinta kita akan bertahan, bahwa aku bisa kembali padamu kapan saja. Tapi aku terlambat. Selalu ada nanti dalam pikiranku, dan kini nanti itu tidak akan pernah datang. Aku menginginkan kesempatan itu kembali, meskipun aku tahu itu tidak mungkin. Jika saja aku bisa memutar waktu, aku akan berjuang lebih keras. Aku akan memperjuangkanmu dengan segenap jiwaku. Tapi sekarang, aku hanya bisa berdiri di sini menatap nisan ini dengan penuh penyesalan. Semua ini salahku. Aku seharusnya di sampingmu ketika kau membutuhkanku. Dalam kehampaan, Adam merasakan beratnya penyesalan itu. Seolah hati dan jiwanya terikat oleh rantai ketidakberdayaan. Dan disitulah ia berjanji pada dirinya sendiri. Jika ada satu hal yang bisa dia lakukan, itu adalah mengenang Ratih dengan cara terbaik, meski semuanya telah terlambat.